Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku, Ningwati. Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani. Apalagi di Belanda sini COVID-nya lagi bergolak lagi dan akan lockdown selama 3 minggu mulai dari besok. Ya, kita tetap harus sehat, minum vitamin supaya tidak terkena COVID. Ya, oke. Kemarin Ningwati sudah bahas tentang Sint Maarten. Nah, kali ini Ningwati mau bahas tentang Sinterklaas yang dipercaya anak-anak kecil itu datangnya dari Spanyol. Tapi apakah benar datangnya dari Spanyol? Naik kapal ke Belanda, terus dari Belanda keliling kota Belanda dengan menaiki kuda putih. Nah, itu cerita untuk anak-anak dan masih dipercaya sampai sekarang. Bahkan Sinterklaas ini memang berhati baik dan sering membagi-bagikan hadiah. Nah, dia sebelum ulang tahun, yaitu tanggal 5 Desember, dia keliling Belanda ke anak-anak kecil, ke sekolah-sekolah SD untuk membahagiakan mereka dengan bernyanyi, membagi pepernoten. Oh ya, Ningwati belum kasih tahu ya, pepernoten itu seperti apa. Di vlog ini akan Ningwati kasih lihat. Pepernoten juga spekulas. Jangan khawatir, Ningwati tidak akan lupa. Nah, begitu. Dan nanti pada tanggal 5 Desember dia akan merayakan hari kelahirannya dengan meriah dan seluruh Belanda ikut merayakannya dengan ada pesta di rumah masing-masing, berbagi kado yang seolah-olah itu datang dari Sinterklaas. Jadi anak-anak itu sambil tepuk tangan, senang sekali. Hurra, aku dapat kado dari Sinterklaas. Padahal itu dari orang tuanya. Tapi nggak apa-apa, itulah dunia anak-anak. Ya. Dan sekarang orang-orang tua pun kalau tanggal 5 Desember waktunya Sinterklaas ulang tahun, mereka juga dapat kado loh. Jadi nggak anak-anak aja, menyenangkan kan? Terus ada makan-makan apa begitu. Itulah sedikit cerita yang beredar di Belanda sini mengenai Sinterklaas. Tapi cerita yang sebenarnya itu bagaimana sih? Apakah benar dia datang dari Spanyol? Apakah benar dia datang dari kutub utara atau kutub selatan? Ikuti ya ceritanya Ningwati kali ini supaya kalian tahu bahwa oh begini ya ceritanya Sinterklaas itu. Begitu. Lanjut. Ternyata di dalam plastik ini ada 2 macam. Makanya strooigoed. Nah, ini dia. Ini permen. Ya. Tuh, ini. Dan ini yang namanya pepernoten. Loh. Nih. Ini juga ada kayu manisnya. Dulu selalu pakai spekulas. Nah, seperti ini. Nih. Sekarang spekulas ini jadi makanan sehari-hari dan tidak harus pada bulan Desember. Itu kecuali ini khas untuk bulan Desember, November, Desember gitu, mau Natal. Dan ini permennya nanti dijadikan satu. Ini jeruk mandarin yang pasti manis dan anak-anak kecil pasti suka. Ternyata Sinterklaas ini atau Sint Nicolaas ini bukan berasal dari kutub utara, kutub selatan,
tapi dia berasal dari kota Myra, M-Y-R-A, yaitu sebuah kota di negara Turki. Nah loh, datangnya dari Turki, bukan dari kutub utara, kutub selatan. Begitu. Dan julukannya adalah Saint Nicholas, tapi dia mempunyai bermacam-macam nama. Ada Father Christmas, terus Sinterklaas, nah dan banyak lagi. Itu menurut buku dari ensiklopedia yang ditulis oleh Adolf Haugen 2005. Dan Saint Nicholas ini ternyata seorang uskup dari kota Myra tersebut. Dan setiap tanggal 5 Desember, Saint Nicholas ini mengadakan pesta untuk anak-anak dan membagi-bagikan hadiah. Jadi cerita yang tadi itu benar adanya, bahwa Sinterklaas itu suka membagi-bagikan hadiah pada anak-anak. Tapi tidak terkecuali pada anak-anak saja, terhadap orang dewasa pun dia memberikan, apalagi untuk orang yang kekurangan dan berkesusahan dalam hidupnya. Dia selalu memberi. Itu sifat dari Saint Nicholas. Dan seorang yang bernama Meg Cabot pada Holiday Princess 2005 ini bukan tahun ya, tapi kayak titling gitu ya, 2005 itu menjuluki bahwa Saint Nicholas ini adalah orang suci. Begitu. Pada saat itu banyak orang masih bertanya-tanya, seperti apakah wajah dari Saint Nicholas ini yang sebenarnya? Karena mereka masih, oh ini mungkin dia orang ini, orang ini, orang ini. Nah, dan pada saat itu berkumpullah orang-orang ya seperti arkeolog, terus para ilmuwan mencari datanya Saint Nicholas ini, dan akhirnya tulang-tulang wajahnya yang sudah dikuburkan itu mereka satukan kembali, dan akhirnya mereka ini, para ilmuwan ini bisa menyimpulkan bahwa wajah Saint Nicholas adalah seorang laki-laki dan berumur sekitar 60 tahunan dan mempunyai mata coklat dan rambut berwarna abu-abu. Jadi itulah gambaran Sinterklaas setelah itu sampai sekarang. Seorang laki-laki tua memakai jubah putih, memakai kuda putih yang namanya kudanya Americo. Kalau di Belanda sini, anak-anak kalau ada Sinterklaas lewat gitu, hoi Americo, Americo gitu. Seneng deh, seneng. Ya, itu cerita dari Sinterklaas. Menurut Adolf Haugen, Sinterklaas yang digambarkan oleh dia dan dari sejarah-sejarahnya, memang dia adalah seorang Santa yang selalu membagikan hadiah Natal untuk anak-anak. Begitu, dia sudah menutup bahwa meyakinkan kita semua itulah gambaran dari Sinterklaas. Maka dari itu sampai sekarang terkenalnya adalah Sinterklaas itu hatinya baik dan selalu membagikan kado atau hadiah, terutama pada anak-anak kecil. Karena sejarahnya zaman itu seperti itu. Setelah digali dan dirangkum, ceritanya memang seperti itu. Nah, itulah cerita tentang Sinterklaas. Nanti akan ada video-videonya bagaimana Sinterklaas ini datang ke Belanda. Ikuti terus ya, jangan sampai lupa.
itulah acara penyambutan Sinterklas. Meriah, rame dengan anak-anak. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.